Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Penonton setia channel si bambu studio tentu ingat kan tagline kami bahwa setiap rumah punya cerita. Nah, kali ini kami bakal bedah desain rumah di mana ownernya merupakan pemilik klinik kecantikan yang tagline-nya mirip-mirip sama si bambu, yaitu setiap kulit punya cerita. Kok bisa mirip tagline-nya ya? Kira-kira bakal seperti apa desainnya? Nah, simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan dibangun dengan luas bangunan 564 meter persegi, tepatnya di atas lahan seluas 1.200 meter atau setara dengan 300 warung takjil kaki 5. Nah, kalau punya warung sebanyak itu, bisa kayak dadak kali ya. Nah, pemilik rumah ini adalah seorang dokter kecantikan dan memiliki klinik kecantikannya sendiri. Beliau tinggal bersama suami dan satu anak perempuannya yang masih kecil. Saat itu pemilik menghubungi kami karena ingin membangun rumah yang sesuai dengan profesinya. Beliau pun cerita kalau ternyata sudah mengikuti dan menyukai karya-karya kami, bahkan saking sukanya, klinik miliknya diberi tagline yang mirip dengan tagline si bambu, yaitu setiap kulit punya cerita. Waduh, Amin bos sempat speechless gitu dan terharu banget karena karya kami diapresiasi seperti ini. Thank you berat nih. Setelah itu kami pun ngobrol panjang lebar menanyakan secara detail terkait dengan profesi dan kehidupan personal owner, mulai dari definisi, aktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Setelah proses yang cukup lama, kami pun mulai merancang desainnya dan kemudian kami beri nama Epiderm House. Nama itu diambil dari kata epidermis, yaitu sebuah lapisan kulit pada tubuh kita untuk melindungi dan memancarkan keindahan dari tubuh kita. Nama itu dipilih karena sangat dekat dengan profesi bahkan diri pribadi pemilik, sehingga diharapkan dapat menjadi pengingat akan perjuangan pemilik. Konsep epidermis itu pun kemudian kami terapkan pada desain rumah ini. Pada fasadnya terdapat kubahan massa berupa bidang solid yang memberikan kesan kokoh dan melindungi bagian dalam rumah ini. Kemudian diberikan juga taman depan serta secondary skin sebagai hot button yang turut mempercantik tampilan rumah ini. Secara keseluruhan, taman depan berperan sebagai point of interest yang membuat area halaman depan tampak menjadi lebih menawan. Sedangkan secondary skin berperan untuk menjaga privasi serta menahan paparan sinar matahari yang berlebihan. Pada penerapannya, fitur ini didesain seperti bentuk sel yang ada pada jaringan kulit manusia. Nah, dengan konsep seperti itu, harapannya desain fasad rumah ini dapat menjawab fungsi keamanan sekaligus fungsi estetika sebuah rumah modern yang kekinian. Wah, mantap banget kan? Nah, lalu untuk layoutnya, rumah ini menerapkan konsep open plan dengan kolam renang sebagai view utamanya, dan harapannya kesegaran dari elemen tropis itu dapat mengalir ke penjuru ruangan di dalam rumah ini. Dengan begitu, Epiderm House menjadi hunian yang mempesona dan tetap mampu melindungi privasi penghuninya. Nah, penasaran ada apa lagi di rumah ini? Yuk langsung kita kulik rumahnya. Dadah, ini dia fasad rumahnya. Elegan jadi kata yang tepat untuk menjelaskan megahnya desain fasad rumah ini. Langgam arsitektur modern kontemporer tampak terbalut dengan apik sebagai konsep utamanya. Masa bangunannya tampak solid sehingga membuatnya tampak kokoh. Diberikan secondary skin dari material alam sehingga memberikan aksen natural yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Selain itu diberikan juga pagar yang diberikan aksen vegetasi sebagai fitur untuk menjaga privasi dan juga security di area rumah ini. Kalian suka nggak sama desain fasadnya? Coba komen di bawah ya. Nah, di balik pagar kita akan menemukan area depan yang terdiri dari carport dan taman depan. Area ini sengaja dibuat luas atas request orang tua sang pemilik, karena pingin rumah impian dengan halaman depan yang cukup luas. Maka kita berikan taman sebagai pusat vegetasi yang akan memberikan suasana teduh ke dalam area rumah.
Gak lupa terdapat juga area carport di sisi kiri bangunan utama dengan layoutnya yang ideal, dan carport ini dirancang untuk menampung koleksi mobil milik keluarga. Kemudian di bagian teras terdapat area drop-off tepat di depan pintu utama yang dilindungi kanopi tepat di atasnya. Dan area ini juga yang menjadi akses entrance utama saat hendak memasuki rumah. Nah, langsung masuk aja yuk. Tapi di balik pintu, kita nggak langsung menemukan ruang tamu, melainkan sebuah foyer sebagai pembatas ruang. Foyer ini berperan menjaga privasi sehingga suasana di dalam rumah nggak langsung terlihat saat pintu terbuka. Nah, selamat datang di ruang tamu. Ruang ini dibuat semi-private sehingga pembicaraan di dalamnya dapat terjalin lebih hangat. Kesan hangat itu juga dipertegas dengan dominasi tone cerah serta aksen natural dari interiornya. Diberikan juga set sofa yang ideal sehingga tamu yang datang merasa nyaman seperti berada di rumah sendiri. Di dekat ruang tamu terdapat powder room atau kamar mandi kering sebagai fasilitas sanitasi, dan ruangan ini berguna untuk penghuni tamu saat hendak membersihkan diri. Nah, baru di sini kita akan menemukan kamar tidur tamu. Kamar ini tampak simpel namun tetap elegan. Interior yang simpel khas gaya modern membuat kamar ini justru tampil semakin sedap dipandang mata. Penempatan bukaan yang proporsional juga memberikan pencahayaan serta sirkulasi yang baik di kamar ini. Fitur yang lengkap tentu menjadi nilai tambah pada aspek kenyamanan di kamar tidur ini. Kemudian terdapat space yang dimanfaatkan sebagai area servis, dan area ini diperuntukkan untuk kegiatan keperluan seperti laundry di rumah ini. Mulai dari mencuci, menjemur, dan juga menyetrika pakaian, letaknya yang tersembunyi bertujuan agar menyamarkan aktivitas di dalamnya sehingga tidak mengganggu di ruangan lainnya. Inilah area dapurnya, tempat menyiapkan makanan yang akan dihidangkan saat makan malam. Area dapur ini memiliki layout lega serta visual yang cantik dengan adanya aksen marmer pada islandnya. Selain itu, dapur juga memiliki plafon yang tinggi sehingga sirkulasi udara saat memasak terjamin keluar dan bekerja dengan baik. Tepat di samping ruang keluarga terdapat ruang makan, dan ruang ini tampak ideal dengan set meja makan yang proporsional. Letaknya yang berdekatan dengan dapur memudahkan bunda saat menyajikan makanan saat jam makan tiba. Dan sampailah kita di ruang keluarga. Ruang keluarga menjadi jantung utama di rumah ini. Layoutnya menggunakan konsep open plan. Terdapat perbedaan elevasi yang membedakan antara fungsi ruangnya. Elevasi di ruang keluarga dibuat lebih rendah dengan adanya sofa yang nyaman sehingga menciptakan keintiman saat bersama. Terdapat bukaan yang masif menjadi akses masuk cahaya serta sirkulasi udara yang membuat ruang ini terasa segar. Rumah ini memiliki dapur kotor yang terpisah dari ruang lainnya dan fungsinya sebagai area khusus saat pemilik harus melakukan aktivitas memasak yang cukup berat.
Dari Kasih Bambu, rumah ini punya pavilion khusus yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi kedua orang tua sang pemilik. Nah, di pavilion itu terdapat beberapa ruang esensial, salah satunya ruang keluarga tersendiri. Ruang keluarga ini memiliki layout yang kompak dengan tone yang hangat sehingga ideal sekali untuk kedua orang tua bersantai dan beristirahat di masa pensiunnya. Terdapat dapur juga lengkap dengan kitchen set yang siap digunakan, dan area ini dapat menjadi pantry untuk menyiapkan camilan saat tengah bersantai. Lalu terdapat kamar tidur, dan kamar ini mempunyai layout yang nyaman dan ideal sehingga nyaman untuk beristirahat. Fiturnya cukup proporsional sehingga mampu menjawab kebutuhan penghuni saat berada di kamar. Terdapat ambience hangat dari penerapan tone serta pencahayaan yang apik di kamar ini. Tepat di sampingnya terdapat kamar mandi sebagai fitur untuk membersihkan diri. Selanjutnya kita akan menemukan kamar tidur orang tua, dan kamar ini tampak teduh dan sehat berkat adanya bukaan yang memberikan sirkulasi serta pencahayaan yang cukup baik. Layoutnya juga dibuat lega sehingga memudahkan mobilitas saat berada di dalamnya. Melalui fitur yang lengkap, kamar ini mampu memberikan kenyamanan yang maksimal sehingga orang tua pemilik bisa beristirahat dengan paripurna. Dari dalam kita akan menuju ke area teras belakang. Di area outdoor ini kita akan menemukan teras dan area taman di samping. Selain ditanami vegetasi, taman ini juga memiliki sebuah gazebo sehingga area ini dapat digunakan spot bersantai saat waktu luang. Kembali ke tengah, kita akan menemukan kolam renang yang menjadi unique point di rumah ini. Letaknya yang berada di tengah menjadikan kolam renang menjadi visual utama sekaligus memberikan penghawaan teduh di area rumah. Adanya kolam renang ini dapat menjadi spot untuk bersantai sekaligus memberikan suasana teduh ke sekeliling rumah. Nah, di sekitar kolam, kita juga dapat melihat area taman yang mempererat kesan teduh tersebut. Barulah kemudian terdapat musola sebagai tempat untuk beribadah. Layoutnya dibuat lega sehingga mampu menampung satu keluarga saat sholat berjamaah. Interior modern berpadukan bukaan kaca membuat visual ruang ibadah ini tampak luas dan elegan. Pada mihrabnya, terdapat mozaik serta kaligrafi yang cukup menawan membuat musola ini semakin berkesan. Tepat di sampingnya terdapat kamar mandi yang dapat digunakan untuk membersihkan diri, baik setelah berenang atau setelah berolahraga. Lalu rumah ini memiliki gym sebagai fasilitas kebugaran. Gym ini memiliki desain ruang dengan banyak bukaan sebagai akses masuk cahaya dan udara. Dengan begitu, waktu olahraga jadi lebih berkualitas. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan rekan bambu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambu Studio yang lainnya.
Oke lanjut, ini teduh dan nyaman. Dan inilah kamar tidur anak pertama. Kamar ini memiliki layout yang nyaman dan cocok untuk melepas penat usai beraktivitas. Konsep interiornya didesain agar memberikan kesan menyenangkan bagi sang anak. Fiturnya juga dibuat lengkap dan memadai untuk kebutuhan sang anak saat berada di dalam kamar. Kemudian, rumah ini memiliki ruang kerja untuk menjawab keperluan produktivitas. Letaknya dibuat terpisah dan terfokus pada satu area, agar memberikan suasana fokus untuk bekerja layaknya kantor pribadi. Terdapat juga bukaan yang memberikan ruang ini penerangan alami yang cukup baik. Nah, ini hangat dan nyaman. Dan inilah kamar tidur anak yang kedua. Kamar ini juga memiliki layout yang ideal dan secara konsep interior, kamar ini juga mendapatkan penyesuaian. Selain membuat kamar ini tampak menyenangkan, pemilihan tone warna pastel juga membuat kamar ini memiliki ambience yang cukup hangat. Fiturnya juga lengkap sehingga ideal untuk beraktivitas dan beristirahat. Oh ya, karena akan memiliki baby, rumah ini memiliki tempat bermain sekaligus dapat menjadi kamar untuk buah hati yang akan lahir. Diberikan ranjang bayi, rak tempat menyimpan keperluan dan juga mainan, serta adanya window bench untuk bersantai saat menemani sang adik bermain. Dan inilah muara dari rumah ini, ruang private yang diperuntukkan bagi pasangan pemilih. Kamar ini memiliki layout yang luas. Kesan luas itu juga dipertegas dengan adanya bukaan yang masif sekaligus memberikan penghawaan hangat serta view yang indah ke luar rumah. Fitur kamar ini juga menjanjikan seperti adanya sofa dan TV yang cocok untuk keduanya bersantai saat berada di kamar. Gimana? Kalian suka nggak sama kamar tidur utamanya? Terakhir terdapat koridor di area lantai 2 rumah ini. Di area ini terdapat void yang menghubungkan area ini dengan lantai 1 rumah. Area ini juga menjadi akses mobilitas saat penghuni berada di lantai 2 rumah. Nah, demikianlah cerita rumah Epidream House, perisai indah yang melindungi orang tercinta. Rumah ini kami desain agar dapat menjadi hunian yang mempesona dan mampu melindungi privasi penghuninya. Dan kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep ceritamu sendiri. Maka ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.